Gunung Lokon merupakan sebuah gunung berapi di kota Tomohon. Dalam bahasa lokal artinya yang tertua atau yang terbesar. Gunung ini berdiri setinggi 1580 meter di atas permukaan laut. Kawahnya masih aktif dan terus memuntahkan asap dari dalamnya. Pendakiannya cukup singkat dan mudah. Inilah cerita solo hiking gue di Gunung Lokon. Jam 5 pagi lebih 55 menit. Gue udah siap mau berangkat ke Gunung Lokon, Sulawesi Utara. Tepatnya ada di Tomohon kalau nggak salah. Perjalanan ke sana sekitar 1 jam naik motor, 1,5 jam mungkin lah ke kaki gunungnya. Kemudian nanti trekking sekitar 1 jam juga kayaknya sih. Gue kurang tahu juga, but let's see. Okay, here we go. Dari Manado gue motoran sekitar 1 jam ke Tomohon. Di pagi hari lalu lintas belum begitu ramai sehingga perjalanan pun menjadi lancar. Sampai di kaki Gunung Lokon, tepatnya di dekat Taman Wisata Pelangi, gue langsung memarkir motor. Tak ada pos registrasi atau tiket masuk di sini. Gue langsung packing logistik yang baru gue beli di minimarket dan bersiap untuk mendaki. Ini dia Gunung Lokon di Tomohon. Selamat pagi semuanya. Gue lagi ada di Gunung Lokon. Baru mulai jalan sekitar 5 menit. Gunung Lokon ada di Tomohon, Sulawesi Utara. Dan ini gue mendaki lewat jalur pelangi. Kalau kata info yang gue dapat sih, perjalanannya sekitar 1 jam sampai di atas. Dan FYI untuk ke Lokon ini nggak bisa sampai puncak, jadi cuma sampai di kraternya gitu. Jadi 1 jam itu sampai di batas krater itu, kawah. Oke, mantap. Let's go. Trek pendakian dimulai dengan jalan tanah setapak di area yang terbuka. Gunung Lokon terlihat di kejauhan, berdiri gagah dengan tubuh yang berwarna hijau. Dari atas ini nampak pemandangan kota di bawah sana.
1 kilometer pertama jalurnya masih landai, naik turun, belum ada tanjakan yang berarti, dan ini kayaknya nggak ada pendaki lain selain gue, karena selain masih pagi ini gue naiknya hari weekdays sih, jadi kayaknya emang nggak ada yang naik. Setelah melewati jalur tanah, sekarang masuk ke trek-trek bekas aliran lahar kayaknya nih, sungai. Jalur yang sedang gue lewati ini Sungai Pasapahen, yaitu sungai kering bekas aliran lahar Gunung Lokon di masa lampau. Di sini gue melangkah di trek yang merupakan bebatuan yang besar. Batuan ini adalah batuan vulkanik yang terbawa oleh aliran lahar. Di sisi kanan dan kiri jalur ditumbuhi oleh ilalang tinggi. Sesekali gue harus merunduk karena banyak tumbuhan yang menghalangi jalur. Kemudian medan kembali terbuka. Vegetasi di sini memang tidak ada pohon besar, hanya ada ilalang dan rumput-rumput hijau yang pendek. Seiring dengan hal itu, Gunung Lokon terlihat semakin dekat. Dan akhirnya setelah berjalan sekitar 1 jam lebih, gue sampai di titik akhir pendakian. Bukan puncaknya, melainkan hanya sampai di bibir kawah. Gunung Lokon ini masih aktif dan terus memuntahkan asap belerang, yang baunya bahkan sudah tercium sejak dari bawah.
Berhubung gue naik pada weekdays, tidak banyak orang yang gue temui, sehingga gue benar-benar bisa menikmati suasana di atas sini. Masih di Tomohon, sore harinya gue pergi ke Tuur Maasering, sebuah area perkebunan pohon aren yang disulap menjadi sebuah kafe. Tapi ini bukan kafe biasa, karena kita bisa melihat proses pembuatan dari minuman lokal khas Minahasa, yaitu saguer dan cap tikus. Tiket masuknya 15.000 aja yang nanti bisa ditukar dengan minuman. Saguer berasal langsung dari air nira yang diambil dari pohon aren. Sedangkan cap tikus terbuat dari air nira yang telah melewati proses penyulingan. Cap tikus punya kadar alkohol yang tinggi, sedangkan saguer kadarnya rendah dan punya rasa yang manis. Dari pohon Yang ngebedainnya apa? ya. Proses ininya. Kalau yang saguer kak itu memang langsung dari pohonnya memang sudah jadi saguer. Jadi dia langsung diminum. Kalau yang cap tikus itu yang ininya yang saguer itu dimasak di sini. Oh, dimasak di tempat lagi. penyulingan, nanti uapnya itu kak melewati yang ada bambu itu nanti turun di sini. Ini sementara turun. Oh, ke situ. Jadi dia langsung menjadi cap tikus dari sementara. Cuma dia yang pertama turun dan yang terakhir itu kadarnya berbeda. Yang Kalau yang pertama turun dia masih sekitaran 70%. Oh, berarti sampai yang tinggi itu yang 80%. pertama. Iya kan. Yang terakhir dia berapa? Dia agak sampai ada kalau yang paling rendah sekitaran 20%. 20%. Iya ada. Kalau yang saguer? Kalau yang saguer kak, dia juga kan ada sedikit kadar alkohol, tapi Iya. dia cuma kecil sekali. Kalau yang ini Kecil. sekitaran 3%. Gimana caranya Bu? Ini kan keluar ini. Iya. Ini kan Tinggal di ini Ya. aja. Oh gitu, bukan ditangkap banyak. Seberapa banyak? Kenapa nanti pakai tempurung? Apa tempurung? Keras. Kalau yang sana kak yang 45%, 40 hingga 45%. Gimana rasanya? Cobain, nggak apa-apa kalau dikit. Ada dikit sih, cuma kayak nyicip-nyicip gitu. Kalau banyak sih gue. Ketek nenek tuh kayak gimana? Gue gak pernah nyium nih kebetulan. Baunya nggak enak banget ya? Iya. Kalau rasanya biasa aja sih, cuma baunya tuh kayak oke. Terus habis. Terus habis. Ya enggak dong, masa gue tenggak? Naik lah. Sari kelapa. Gue videoin sini. Sari kelapa, guys. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Tak
terasa setelah 1,5 bulan di Pulau Sulawesi, gue sudah berada di penghujung perjalanan di pulau yang menyimpan banyak keindahan ini. Dimulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan diakhiri di Sulawesi Utara. Gue bertemu banyak orang-orang baik di perjalanan, melihat setiap senti dari keindahan alamnya, hingga merasakan nikmatnya kuliner lokal. Serta banyak hal dan perspektif baru yang gue temukan selama di sini. Dan dengan ini, perjalanan gue menyusuri Pulau Sulawesi selesai sampai di sini. Tapi ini bukanlah sebuah akhir, karena ini justru menjadi awal mula dari rangkaian perjalanan gue berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya di Kepulauan Maluku. Mana weh? Ke Jakarta. Naik kapal seminggu. Jadi nantikan series video perjalanan gue di Maluku ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah menonton dan sampai jumpa lagi.